Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membuat ya penyelesaian soal untuk UKK paket 2, di mana di sini judul tugasnya adalah merancang arsitektur layanan perangkat lunak dan sarana pada jaringan private cloud. Jadi di sini teman-teman harus menyediakan sebuah perangkat mikrotik yang akan berfungsi sebagai router ya. Selanjutnya dibutuhkan juga perangkat switch ya, perangkat server ya. Perangkat switch itu hanya sebagai menghubungkan kita ke ISP ya. Jadi kita akan coba close dulu, terus kita open. Nah, di sini saya sudah punya sebuah perangkat router yang saya fungsikan sebagai switch ya, dimana perangkat ini menghubungkan komputer saya itu ke internet ya. Jadi kalau kita cek detailnya, nah di sini saya sudah terhubung ke internet ya. Kalau di topologi itu saya berada di posisi external client ya. Jadi saat ini saya berposisi sebagai komputer atau laptop saya berada pada external client yang sejajar dengan router ya. Jadi kita satu broadcast domain. Jadi pada video ini kita akan konfigurasi terlebih dahulu untuk routernya ya. Jadi sini kita sudah punya router yang akan kita gunakan. Untuk router sendiri saya menggunakan RB941 ya. Kita akan login ke routernya. Oke, berhasil login. Nah, ini tampilan awalnya ya ketika kita login. Nah, selanjutnya kita coba zoom sedikit ya. Kita close all session dulu. Nah, interface-nya ada 4 ya. Interface satunya itu akan kita koneksikan ke internet ya menggunakan IP address 172.16.100 ya. Jadi kita langsung akan memberikan label ya, ether satunya ke internet, terus ether 2 nya itu ke server. Di sini server, ether 3/4 nya itu ke klien ya. Ether 3/4 dan WLAN-nya itu akan kita hubungkan ke klien. Oke, jadi ether 3 nya klien akan kita bridge nantinya. Jadi IP kliennya akan kita bridge. Di sini juga sama. Oke, enter. Ya, di sini juga sama ya. Oke. Nah, jadi kita akan buat bridge internal client. Kita akan masukkan interface ether 3 ya. Ether 3 kita akan masukkan ke bridge ether 4 dan ether WLAN ya. Nah, selanjutnya kita akan memberikan, setelah kita sudah berikan label ya, nama, kita akan setting IP address-nya ya. Pertama, interface yang akan menghadap ke internet itu kita akan pakai IP yang satu segmen ya. Jadi 172.16.100.2 sampai 254 ya. 2. Yang pasti komputer saya sudah pakai IP 150 ya. Mungkin kita pakai 10 saja bisa. Kita bisa enter. Selanjutnya ya kita lihat saja di soalnya ya. 172 ya, 172.16.100.xx ya, di mana xx ini adalah nomor absen peserta ya. Jadi anggap saja kita menggunakan nomor absen 10 ya. Jadi kalau teman-teman lagi ujian, perhatikan nomor absennya ya. Karena itu menjadi indikator untuk IP address yang akan kita gunakan ya. Selanjutnya kita akan konfigurasi gateway ya, cara masuk ke IP root. Terus kita arahkan gateway-nya ke router ISP ya, 16.100.1. Kita enter. Kita tes ya apakah bisa ping. Kita ping ke 172.16.100.1.
Oke, masih timeout ya. Oke. Di sini masih timeout 172.16.100.1. Oke, masih destination host unreachable. Oke, sorry di sini salah. Kita harusnya arahkan ke Ether 1 ya. Jadi pastikan interface IP-nya mengarah ke, kita tes lagi 100.1. Oke, sudah reply. Harusnya juga sudah bisa ping ke 88 ya. Oke, ya sudah bisa ping ke 88. Kita tinggal set DNS-nya. DNS servernya ke 888. Terus kita pakai secondary ke Cloudflare. Kita allow dan kita oke. Oke. Kita harusnya bisa ke internet juga ya. Nah, di sini kita belum set password ya karena routernya baru di restart. Ping google.com. Oke, sudah bisa terkoneksi. Kita coba Ctrl C. Nah, selanjutnya kita akan setting IP address yang akan mengarah ke interface server ya. Jadi kita akan tambahkan IP address yang akan kita setting untuk server, dimana kita pakai IP address 10.1 ya /29 itu ke server. Kita oke. Kita akan coba cek ya apakah kita bisa ping ke server, karena server itu kita sudah install ya. Servernya kita sudah install menggunakan IP address Proxmox ya. Kita pakai server Proxmox. Server Proxmox-nya sudah kita install menggunakan IP 10.6 ya, last host dari /29. Jadi kalau kita ping lagi ke 10.6 harusnya reply ya. Oke, sudah reply. Nah, kita bisa tes lakukan SSH ya. Kita akan coba SSH ke server 192.10.6, username-nya root. Oke, kayaknya masih di blok ya untuk service 10. Akses ke layanan SSH-nya ya. Yang pasti servernya sudah bisa kita ping ya. Langkah selanjutnya kita akan setting IP address untuk interface client. Jadi kita masuk ke IP address, kita tambahkan IP address-nya adalah di sini fixed address ya, 10.1/24 untuk bridge ya. Untuk bridge kita oke. Oke, sudah ada IP address. Terus kita akan buatkan DHCP server ya untuk interface bridge-nya ya. Kita next saja. Oke, ya sudah berhasil untuk buat IP DHCP. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan setting DHCP server untuk akses ke internet. Nah, kita akan buat NAT ya. Kita akan buat konfigurasi NAT, DNS, IP, firewall, terus kita buat konfigurasi NAT ya. Out interface-nya kita setting, kita arahkan ke internet. Terus action-nya kita masquerade. Jika sudah, kita bisa oke. Akses client dan server ke internet. Oke. Nah, sekarang ya konfigurasi PC client dengan range 100.150. Oke, kita pakai 150. Nah, selanjutnya kita akan coba berpindah ya. Berpindah kabel ya. Awalnya kita kan terkoneksi ke MikroTik ISP ya. Kita terkoneksi di port 2 ya. Kita akan pindah. Kita akan pasang kabel kita di router MikroTik yang sudah kita setting saat ini ya. Router, kita beri nama router. Nah, kita akan koneksikan kabel yang dari PC kita ke Ether 3 ya. Jadi kita coba lepas dulu kabelnya dan coba plug ke Ether 3 atau Ether 4. Oke, kita sudah berhasil lepas ya dan pasang kabel kita. Di sini kita akan login kembali ke routernya menggunakan MAC address. Ya, ini kita belum dapat konektivitas
Oke, sudah bisa connect ya. Tapi kita kayaknya belum dapat IP DHCP ya. Kalau kita lihat di lisis, laptop kita atau komputer kita belum ada ya. Kita coba buat split seperti ini dulu ya. Oke, jadi kita akan coba rubah ya IP address yang awalnya static, itu kita akan ubah ke dynamic karena di Ether 3 dan 4 itu aktif fitur DHCP ya. Jadi kita buat otomatis, terus kita oke. Nah di sini kita bisa lihat ya, langsung muncul, langsung tampil IP address kita ya. Dan di sini sudah ada konektivitas internet ya. 100.254, oke 100.1. Jadi kita juga sudah bisa tes ya untuk bisa buka internet, apakah sudah bisa YouTube. Oke, sudah bisa ya. Sudah bisa connect ke internet ya. Berarti aman. Nah, selanjutnya kita akan fokus ke penyiapan server-server VM ya, di mana server layanan server itu kita akan akses ya menggunakan IP address ini. Jadi kita akan buka tab baru, terus kita akses server Proxmox yang sudah kita install ya. Nah, untuk bagaimana dan apa itu Proxmox, teman-teman bisa langsung buka di channel saya. Terus bisa search menggunakan kata kunci Proxmox ya. Nanti akan tampil bagaimana cara untuk install, konfigurasi, sampai penyiapan server Proxmox-nya sampai selesai ya. Ini ada proses instalasinya, cara konfigurasi berbagai hal ya. Oke, kita sudah masuk di servernya. Kita akan login ke servernya. Oke, nah di sini sudah ada node kita ya. Jadi server kita itu menggunakan spesifikasi sebagai berikut: CPU-nya 4 core, RAM-nya 31 GB, terus HDD space-nya 67 GB ya. Jadi sini terbagi ke dalam 2 partisi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan proses pembuatan VM ya, atau virtual machine ya, untuk virtual machine web server dan virtual machine database server. Jadi caranya tinggal klik kanan, create VM, kita beri nama VM web server. Terus kita bisa, oke, kayaknya namanya tidak valid ya. Oke, kita akan gunakan ISO ya. Jadi sebelumnya saya sudah mengupload ISO. Cara upload ISO-nya itu di menu lokal ya. Terus ISO, terus kita upload saja. Nah, contoh simulasinya seperti ini. Kalau kita sudah ada ISO, misalnya kita mau pakai Debian 13, kita bisa langsung upload. Nah, proses uploadnya akan jalan. Nah, ini kita cukup menunggu sampai proses uploadnya selesai. Nah, pada video atau pada penyelesaian ini, saya memutuskan untuk menggunakan sistem operasi berbasis Linux ya, Ubuntu, dan ISO-nya juga sudah saya persiapkan ya. Jadi kita akan abort untuk proses ini. Kita kembali ke proses pembuatan VM untuk web servernya. Terus kita pilih ISO image-nya. Terus untuk disk size-nya kita coba resize ke 80 GB. Untuk CPU core-nya kita tambah jadi 2 core, RAM-nya 2 GB. Kita bisa finish ya. Oke, VM-nya sudah berhasil dibuat ya. Jadi ini spesifikasi rekomendasi ya, RAM-nya 2 GB, CPU-nya 1 core. Namun di sini karena spesifikasi servernya berlebih, jadi kita coba tambah. Terus kita ke server yang kedua, kita ganti namanya menjadi database server. ISO-nya kita arahkan ke Ubuntu, ke Ubuntu server 2404. RAM hard disk-nya kita coba resize. Terus CPU core-nya kita coba resize ke 2 core, RAM-nya 2 GB, finish. Oke, sekarang kita sudah punya 2 VM ya, yang nantinya akan kita install dan kita konfigurasi ya. Nantinya server-server kita itu akan pakai IP address yang sudah ditentukan ya. Karena mereka dikonfigurasi interface-nya mengarah ke bridge ya, maka mereka sesuai dengan soalnya
atur jaringan virtual mesinnya antara mesin menggunakan mode bridge ya. Kita sudah setting tadi networknya, kita sudah pakai bridge ya, agar VMBR 0 agar bisa satu segmen dengan router ya 10 titik. Berarti kliennya akan pakai server VM web servernya akan pakai 10.2/29 dan 10.3/29. Jadi untuk itu kita akan coba running servernya. Nah, kita akan konsol ya. Oke, kita akan buat dua prosesnya jalan bersamaan. Kita konsol lagi. Ya, jadi ini VM kita akan install ya kedua-duanya. Oke. Kita tunggu. Nah, kalau membesar seperti ini kita coba resize ya. Local scaling. Kita setting local scaling saja ya. Oke. Oke, sedang menunggu. Oke, kita sudah masuk ke wizard untuk instalasinya. Untuk bahasanya kita pilih Indonesia ya, kita coba jalankan ya. Nah, untuk web server sesuai dengan soal yang kita sudah lihat tadi, dia akan pakai IP 10.2 ya. Jadi sini kita masukkan networknya /29, terus IP-nya 10.2, gateway-nya ke 10.1. Name servernya. Nah, jika sudah kita bisa done. Kita done lagi. Nah, dia akan melakukan proses pengecekan mirror. Kita cukup menunggu, dan sambil menunggu kita akan jalankan di VM untuk VM database server. Oke, di sini 10.3 10.0/29 terus 10.3, gateway-nya ke 10.1, name servernya ke 88 saja. Kita save, kita done lagi. Nah, sedang melakukan proses pengetesan ya mirrornya. Nah, untuk server web VM web servernya sudah selesai, kita done. Nah, kita akan continue without update ya. Terus untuk pengaturan LVM-nya kita disable. Terus kita bisa done. Nah, kita akan memasukkan your name ya. Jadi bisa masukkan nama kita. Nah, untuk yang ditentukan itu adalah hostname-nya ya. Jadi karena kita ini adalah VM web, jadi web garis datar 10. Jadi web garis datar 10. Kita masukkan lagi username kita, passwordnya tidak ditentukan ya. Kita aktifkan fitur SSH-nya. Jika sudah, kita bisa done. Nah, kita lanjutkan konfigurasinya di server VM database server. Oke, continue. Terus di sini kita masukkan name kita DB10. Kita coba lihat di soal ya, DB10 betul. Kita masukkan username, passwordnya. Oke, kita akan aktifkan OpenSSH server. Kita done. Oke, nah ini sudah jalan ya kedua wizard proses instalasinya. Kita cukup menunggu saja sampai proses instalasinya selesai ya. Oke. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin untuk proses instalasi yang sedang jalan akan coba saya pause ya, agar durasi videonya tidak terlalu panjang. Ya, oke, proses instalasinya sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan proses restart ya. Kita akan reboot kedua servernya. Server VM untuk web servernya sudah selesai ya. Jadi kita akan coba tandai sampai di bagian oke, sini ya, sudah selesai. Tandai. Nah, untuk konfigurasi ini juga sudah selesai.
dan oke. Jadi kita akan mulai ke uji coba koneksi antara VM ya dengan perintah ping. Pastikan sistemnya oke. Jadikan jalankan semua VM secara bersamaan. Sini kita bisa enter. Catat hasil pengujian kinerja dalam bentuk screenshot. Oke. Uji coba koneksi antara VM dengan ping. Oke. Jadi kita akan coba tes ya menggunakan ping, menggunakan tool ping untuk kedua servernya. Oke, kita login dulu menggunakan username. Oke, sudah berhasil ya. Nah, kita akan tes ping dari VM database server ke VM web server ya. Kita akan tes ping 192.168.10.2. Oke, kita tes ping ke internet apakah bisa? Oke, berarti aman ya. Aman, begitu juga sebaliknya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan proses instalasi web server. Jadi kita akan coba lakukan proses update ya pada kedua server. Jadi kita masuk dulu ke super user. Nah, agar mempermudah kita untuk melakukan mengamati proses konfigurasinya, mungkin kita akan menggunakan aplikasi putih ya. Kita akan remote ya kedua servernya menggunakan aplikasi putih agar tulisan ataupun proses konfigurasi kita menjadi lebih mudah ya. Kita remote lagi untuk yang 10.3 untuk database ya. Oke. Iya, kita new session lagi. Sorry tadi typo ya. 10.3. Oke, sudah berhasil. Nah, untuk window-nya mungkin kita bisa close ya. Oke, nah ini lebih aman ya sebenarnya. Nah, kita akan masuk ke super user dulu. Kita akan update ya, apt update untuk kedua servernya. Nah, setelah update selesai, kita akan melakukan proses instalasi web server ya. Jadi kita akan pakai web server Apache 2 ya. Apache 2. Yes. Oke, proses instalasinya lagi jalan. Terus kita akan install juga beberapa tool lain ya yang dibutuhkan oleh layanan atau aplikasi Moodle agar dapat berjalan maksimal. Nah, kalau di VM DB10 kita cukup install MariaDB server saja. Kita enter saja, dia akan install. Nah, di sini kita akan install plugin tambahan ya, apt install php spasi php untuk plugin seperti MySQL ya, PHP zip ya. Terus kita koma mbstring, gd, koma, intl, cwrl, xml. Terus kita tutup kurung -y. Jadi ini library dari PHP yang dibutuhkan oleh Moodle untuk bisa berjalan secara maksimal ya. Oke, ya ini sudah selesai. Nah, untuk database sendiri ya, untuk server database sendiri ini kan kita akan install web servernya atau Moodle-nya di server web 10 dan kita akan coba koneksikan ya, kita akan memanfaatkan VM DB10 sebagai database ya. Jadi kita akan melakukan proses konfigurasi agar service 3306-nya tidak hanya berjalan pada localhost tapi dapat diakses dari server yang lain. Ya, oke, itu adalah video pembahasan untuk soal paket 2. Video yang bagian pertama ya. Kita akan lanjutkan pembahasan lanjutan ya untuk proses konfigurasi layanan seperti database dan layanan web untuk LMS Moodle pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.